Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fadilah dengan NPM C1C024062. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menghitung kewajiban perpajakannya secara menyeluruh. Kasus PT LCPO Cipta Alkes tahun 2020 adalah contoh yang sangat menarik karena perusahaan ini berada dalam industri alat kesehatan dan sebagian kegiatannya bahkan mendapatkan fasilitas khusus terkait penanganan COVID. Jadi saya akan mulai dari laporan laba rugi komersial, lalu perlahan masuk ke penyesuaian fiskal positif dan negatif, hingga akhirnya menentukan berapa PPh terutang dan apakah perusahaan berada pada posisi kurang atau lebih bayar. Nah, tidak hanya menghitung, kita akan memahami mengapa suatu biaya boleh atau tidak boleh dikurangkan, mengapa dividen tertentu bukan objek pajak, dan mengapa fasilitas pajak dapat menurunkan tarif efektif. Kita masuk ke pembahasan pertama, dimulai dari kolom pertama pada kertas kerja PPh. Oke, dimulai dari penghasilan neto komersial dalam negeri. Pada kolom pertama, kita melihat angka peredaran usaha sebesar 12 miliar 345 juta rupiah. Angka ini saya ambil langsung dari laporan laba rugi komersial PT LCPO Cipta Alkes yang tercantum dalam soal, tepatnya pada baris penjualan neto. Dalam perpajakan, peredaran usaha adalah seluruh pendapatan bruto dari kegiatan utama perusahaan sebelum dikurangi biaya apapun. Karena perusahaan bergerak di industri alat kesehatan, seluruh nilai penjualan alat kesehatan selama tahun 2020 dicatat sebagai peredaran usaha. Kolom berikutnya menunjukkan HPP sebesar 10 miliar 987 juta rupiah. Nilai ini berasal dari rincian sangat lengkap dalam soal yang mencakup pemakaian bahan baku, upah langsung, overhead pabrik seperti listrik, penyusutan gedung pabrik, asuransi, PPB pabrik, biaya perbaikan, serta penyesuaian persediaan barang jadi dan barang dalam proses. Semua komponen tersebut telah dihitung oleh pembuat soal dan menghasilkan total HPP sebesar 10 miliar 987 juta rupiah. Di kertas kerja fiskal, angka HPP komersial biasanya tidak diubah kecuali ada koreksi tertentu seperti penyusutan yang tidak sesuai fiskal. Nah, namun pada bagian ini kita masih menyajikan data komersial utuh sebagai dasar perhitungan laba kotor. Kolom selanjutnya yaitu kolom laba atau rugi bruto. Kolom ini menghitung selisih antara peredaran usaha dan HPP. Jadi 12 miliar 345 juta dikurang 10 miliar 987 juta menghasilkan laba bruto sebesar 1 miliar 358 juta. Angka ini menggambarkan keuntungan kotor dari jual beli produk alat kesehatan sebelum dikurangi biaya operasional. Laba bruto inilah yang menunjukkan seberapa efisien proses produksi dan penjualan dilakukan oleh PT LCPO selama tahun 2020. Selanjutnya pada kolom biaya usaha, kita melihat angka 676.500.000 rupiah. Ini adalah penjumlahan 22 jenis biaya usaha yang diberikan di soal, mulai dari gaji dan tunjangan karyawan, biaya PPh 21, promosi, perjalanan dinas, biaya listrik dan air, sumbangan BNPB hingga rekreasi. Angka ini masih murni angka komersial, belum dikoreksi fiskal. Artinya, semua biaya yang tercatat secara akuntansi disajikan apa adanya sebagai dasar perhitungan laba usaha. Baru nanti penyesuaian fiskal positif, kita akan memilih mana biaya yang boleh dikurangkan dan mana yang tidak. Selanjutnya, pada kolom penghasilan neto dari usaha, ini adalah penghasilan neto komersial yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Sebesar 681.500.000 rupiah. Cara mendapatkannya itu sederhana, dari laba bruto dikurangi biaya usaha, maka hasilnya 681.500.000 rupiah. Angka ini mencerminkan keuntungan bersih dari operasional utama sebelum mempertimbangkan pendapatan dan beban lain-lain. Semua angka ini diambil langsung dari laporan laba rugi komersial. Selanjutnya kolom penghasilan dari luar usaha. Pada bagian ini kita masuk ke pendapatan di luar kegiatan utama perusahaan. Dari soal ada 9 jenis pendapatan lain-lain, mulai dari dividen, sewa kendaraan, sewa gedung, bantuan induk perusahaan, hingga
bunga deposito. Nah, namun di kolom ini angka yang ditampilkan adalah 388 juta, bukan 418 juta. Mengapa? Karena sebagian pendapatan merupakan pendapatan luar negeri, yaitu dividen dari XYZ Inc. New York sebesar 30 juta rupiah. Nah, pendapatan luar negeri selalu dipisahkan dalam kertas kerja fiskal karena perlakuannya terkait foreign tax credit. Jadi 418 juta dikurang 30 juta pendapatan luar negeri menghasilkan 388 juta rupiah pendapatan dalam negeri. Selanjutnya, kolom biaya dari luar usaha sebesar 78.500. Nah, angka ini berasal dari 3 pos biaya dalam soal. Yang pertama yaitu biaya perawatan gudang sewaan, lalu bunga pinjaman, dan biaya jasa akuntansi. Nah, biaya luar usaha ini masih bersifat komersial, penuh, dan nantinya akan diuji dalam penyesuaian fiskal, khususnya bunga pinjaman yang harus dihitung ulang berdasarkan SC 46 tahun 1995. Selanjutnya, kolom penghasilan neto dari luar usaha. Untuk mengetahui penghasilan neto dari luar usaha, kita cukup mengurangkan pendapatan luar usaha sebesar 388 juta dengan biaya luar usaha sebesar 78.500. Hasilnya adalah 309.500.000 rupiah. Angka ini menunjukkan berapa keuntungan bersih dari aktivitas yang tidak termasuk kegiatan utama perusahaan, misalnya sewa aset dan keuntungan investasi. Selanjutnya, kolom penghasilan neto komersial dalam negeri. Untuk memperoleh penghasilan neto komersial dalam negeri, kita menjumlahkan penghasilan neto usaha 681.500 dan penghasilan neto luar usaha dalam negeri 309.500. Nah, hasilnya adalah 991 juta. Nilai ini adalah seluruh keuntungan komersial perusahaan dari sumber-sumber dalam negeri sebelum koreksi fiskal. Selanjutnya, penghasilan neto komersial luar negeri. Kolom ini hanya berisi satu angka, yaitu 30 juta. Ini dapat dari dividen dari XYZ Inc. New York. Pendapatan luar negeri itu harus dipisahkan karena nantinya dapat memperoleh kredit pajak luar negeri. Harus dihitung kembali apakah merupakan objek pajak, bukan objek pajak, atau final. Nah, dalam kasus ini, dividen luar negeri diinvestasikan kembali di NKRI sehingga masuk penyesuaian fiskal negatif. Selanjutnya yaitu jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri dan luar negeri. Kolom terakhir bagian ini itu menjumlahkan dua angka sebelumnya. Penghasilan neto komersial dalam negeri sebesar 991 juta dan penghasilan neto komersial luar negeri sebesar 30 juta, sehingga menghasilkan total laba komersial sebesar 1.021 juta. Nah, inilah angka dasar sebelum dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dengan kata lain, mulai dari titik inilah laba komersial akan dikonversi menjadi laba fiskal yang sesungguhnya akan dikenai pajak. Selanjutnya yaitu penyesuaian fiskal positif. Nah, pada bagian ini kita memasuki tahapan rekonsiliasi fiskal. Tujuannya adalah menyesuaikan laba komersial menjadi laba yang dikenai pajak menurut ketentuan perpajakan. Nah, penyesuaian fiskal positif itu berarti biaya yang diakui secara akuntansi, tapi menurut ketentuan PPh tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang pertama yaitu biaya PPh pasal 21. Biaya PPh pasal 21 sebesar 11 juta dicatat sebagai biaya komersial dalam laporan laba rugi. Namun dalam perpajakan, pajak penghasilan apapun jenisnya tidak boleh menjadi biaya yang mengurangi penghasilan. Dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh. Karena itu seluruh biaya PPh 21 ini harus dikoreksi positif. Artinya kita tambahkan kembali ke laba fiskal. Selanjutnya, biaya perawatan mobil yang disewakan kepada BNPB. Pada kolom ini terdapat biaya perawatan mobil sebesar 6.500.000. Dalam kasus ini, kendaraan tersebut disewakan kepada BNPB dalam rangka penanganan COVID-19. Menurut PP 29 tahun 2020, pendapatan sewa kepada instansi pemerintah untuk penanganan pandemi mendapatkan fasilitas PPh, tetapi biaya terkait tidak otomatis boleh seluruhnya dibebankan. Sebagian besar pengeluaran yang berkaitan dengan fasilitas tertentu membutuhkan perlakuan khusus atau pembatasan fiskal. Oleh karena itu, biaya perawatan mobil ini harus dikoreksi positif.
Selanjutnya yaitu biaya promosi. Dalam laporan komersial, perusahaan mencatat biaya promosi sebesar 17.500.000, tetapi dalam soal dijelaskan bahwa wajib pajak hanya dapat membuat daftar nominatif sebesar 5.500.000 sesuai PMK nomor 02 tahun 2010. Nah, daftar nominatif adalah syarat mutlak agar biaya promosi diakui sebagai biaya fiskal. Karena daftar nominatif hanya mencakup 5.500.000, maka sisanya yaitu 17.500.000 dikurang 5.500.000 yaitu 12 juta. Harus dikoreksi positif. Artinya hanya biaya benar-benar memiliki bukti lengkap dan identitas pihak penerima yang dapat diakui. Sisanya tidak memenuhi syarat fiskal. Selanjutnya yaitu sewa gedung kantor. Pada kolom tertulis biaya sewa gedung kantor sebesar 17.500.000 yang perlu dikoreksi. Mengapa? Karena soal menjelaskan bahwa biaya sewa gedung tersebut dibayar untuk periode 24 bulan, tetapi komersial mencatatnya sekaligus dalam 1 tahun. Dalam pajak, biaya sewa untuk lebih dari 1 tahun harus dialokasikan proporsional berdasarkan masa manfaat. Karena beban komersial mencatat seluruhnya sekaligus, maka bagian yang seharusnya menjadi beban tahun depan harus ditambahkan kembali sebagai koreksi positif. Selanjutnya yaitu penghapusan piutang. Penghapusan piutang hanya boleh menjadi biaya fiskal jika memenuhi syarat formal, yaitu ada daftar piutang, penyerahan ke penagih, upaya penagihan nyata, debitur dinyatakan tidak mampu bayar. Dalam soal disebutkan secara eksplisit bahwa wajib pajak tidak memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, seluruh biaya sebesar 15 juta harus dikoreksi positif. Dalam perpajakan, koreksi ini sangat umum terjadi karena biaya piutang tidak dapat diakui tanpa bukti formal yang lengkap. Selanjutnya, biaya jamuan tamu. Biaya jamuan tamu juga memiliki syarat sama seperti biaya promosi, yaitu harus ada daftar nominatif. Soal menyatakan bahwa syarat tersebut tidak dipenuhi, sehingga seluruh biaya 25 juta itu tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal. Dengan demikian, seluruh nilai dimasukkan sebagai koreksi positif. Selanjutnya biaya pulsa ponsel. Pulsa ponsel untuk pegawai atau direksi dapat menjadi biaya fiskal hanya jika ada daftar pengguna, ada pembagian pemakaian pribadi dan dinas, dan tidak bersifat lump sum tanpa bukti rinci. Soal ini mengindikasikan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, sehingga biaya pulsa ponsel sebesar 6 juta harus dikoreksi positif. Ini banyak terjadi dalam praktik karena perusahaan sering mencatat pulsa sebagai biaya tanpa pembuktian yang cukup. Selanjutnya, penyusutan aset tidak layak fiskal. Dalam soal dijelaskan bahwa dari total penyusutan 388 juta, terdapat 800.000 rupiah yang merupakan penyusutan aset yang digunakan untuk keperluan yang mendapatkan fasilitas. Dalam pajak, penyusutan untuk aset yang digunakan dalam kegiatan tertentu yang memperoleh fasilitas seringkali tidak boleh dibebankan seluruhnya, maka bagian 800.000 ini harus dikoreksi positif. Selanjutnya, biaya rekreasi. Biaya rekreasi tidak dianggap sebagai biaya untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, biaya ini tidak pernah boleh dibebankan sebagai biaya fiskal. Seluruhnya 14 juta itu ditambahkan kembali menjadi koreksi positif. Selanjutnya, biaya perawatan gedung. Gedung tersebut disewakan kepada BNPB dalam rangka penanganan COVID-19 dan pendapatannya memperoleh fasilitas pajak. Namun, beban perawatan gudang tidak secara otomatis boleh dikurangkan penuh, karena pada kegiatan yang memperoleh fasilitas, biayanya harus mengalami pembatasan fiskal. Akibatnya, 5.500.000 rupiah ini masuk koreksi positif. Selanjutnya itu bunga pinjaman. Beban bunga dalam laporan komersial adalah 41 juta rupiah. Namun dalam soal terdapat data tambahan, yaitu rata-rata pinjaman itu sebesar 150 juta rupiah, bunganya 24%, terdapat deposito sebesar 40 juta rupiah, dan bunga deposito sebesar 18%. Nah, dasar hukumnya yaitu SN 46 tahun 1995 itu mengatur bahwa apabila wajib pajak memiliki pinjaman dan deposito sekaligus, sebagian bunga pinjaman dianggap tidak wajar sehingga tidak boleh menjadi biaya fiskal. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa 14.600.000 harus ditambahkan kembali sebagai koreksi positif. Jadi, selanjutnya itu total penyesuaian fiskal positif.
sebesar 120.900.000 rupiah. Kolom terakhir ini menjumlahkan seluruh biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut Undang-Undang PPh. Angka ini sangat penting karena akan menambah laba fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh terutang. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penyesuaian fiskal negatif, yaitu penghasilan yang secara komersial diakui tetapi secara fiskal harus dikeluarkan karena bukan objek PPh atau sudah kena PPh final. Semua penghasilan ini akan mengurangi laba fiskal. Yang pertama yaitu dividen dari PT Alfa Alkes. Dividen dalam negeri ini diinvestasikan kembali di Indonesia, sehingga menurut Undang-Undang Cipta Kerja bukan objek pajak. Nah, karena itu harus dikurangkan dari laba fiskal, itu sebesar 170 juta. Yang kedua yaitu sewa kendaraan dari BNPB sebesar 16 juta rupiah. Pendapatan sewa ini terkait penanganan COVID-19 dan dikenakan PPh final berdasarkan PP 29 tahun 2020. Pendapatan final tidak boleh digabung dengan penghasilan kena pajak, sehingga masuk ke dalam koreksi negatif. Ya, selanjutnya yaitu sewa gedung dari BNPB sebesar 90 juta rupiah. Masih dalam rangka penanganan COVID, sewa gedung juga merupakan penghasilan final, maka dikeluarkan dari penghasilan fiskal. Selanjutnya, dividen dari XYZ Inc. yaitu 30 juta rupiah. Dividen luar negeri yang diinvestasikan kembali di NKRI sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu bukan objek PPh dan dikurangkan dari penghasilan fiskal. Selanjutnya, laba penjualan tanah sebesar 25 juta. Penjualan tanah dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 karena sudah final. Laba sebesar 25 juta ini tidak boleh dikenai pajak lagi sehingga dikoreksi negatif. Jasa giro BNI sebesar 800.000 rupiah. Pendapatan giro sudah dikenakan PPh final oleh bank, oleh karena itu harus dikeluarkan dari penghasilan fiskal. Selanjutnya itu bunga deposito dari BNI sebesar 4.800.000 rupiah. Sama seperti jasa giro, bunga deposito itu termasuk PPh final dan tidak boleh dimasukkan ke penghasilan kena pajak. Selanjutnya tambahan pengurang penghasilan neto yaitu sebesar 15.450.000. Ini adalah fasilitas pengurang tambahan dari PP 29 tahun 2020 atas biaya produksi alat kesehatan untuk COVID karena sifatnya mengurangi penghasilan fiskal, maka masuk penyesuaian negatif. Jadi jumlah penyesuaian fiskal negatif itu sebesar 352.050.000 rupiah. Semua angka ini dijumlahkan menghasilkan total koreksi negatif yang akan mengurangi laba fiskal perusahaan sebelum menghitung penghasilan kena pajak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian perhitungan pajak penghasilan badan yang sudah saya susun berdasarkan data dalam kertas kerja sebelumnya. Jadi yang pertama kita mulai dari penghasilan neto fiskal yang diperoleh perusahaan yaitu sebesar 796.850.000 rupiah. Angka ini sudah merupakan penghasilan yang telah disesuaikan dengan koreksi fiskal sehingga langsung dapat digunakan untuk PPh terutang. Jadi cara mencarinya itu dari jumlah penghasilan neto komersial dalam negeri dan luar negeri ditambah dengan jumlah penyesuaian fiskal positif dan dikurang dengan jumlah penyesuaian fiskal negatif. Jadi hasilnya 796.850.000 rupiah. Setelah itu kita lihat apakah perusahaan memiliki fasilitas penanaman modal. Dalam kasus ini sebagian peredaran burto memperoleh fasilitas sedangkan sebagian lainnya tidak memperoleh fasilitas. Karena itulah penghasilan kena pajak kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu penghasilan yang memperoleh fasilitas sebesar 309.832.321 rupiah dan penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas sebesar 487.17.679 rupiah. Untuk bagian yang mendapat fasilitas, tarif yang digunakan adalah 50% dikali 22%. Karena fasilitas pasal 31 Undang-Undang PPh memberikan pengurangan 50% dari tarif normal, maka PPh terutang untuk kelompok ini adalah 50% dikali 22% dikali 309.832.321 rupiah. Hasilnya yaitu 34.081.555.29 rupiah.
Nah, sementara itu, untuk penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas, tarif normal yang digunakan adalah 22%, sehingga perhitungannya menjadi 22% dikali 487, 17.679 rupiah. Hasilnya 107.143.889 rupiah. Nah, jika kedua bagian PPh ini dijumlahkan, total PPh terutang perusahaan yaitu 141.225.444,67 rupiah. Nah, jumlah ini kemudian dibandingkan dengan kredit pajak yang telah dibayar serta kewajiban setor ke kas negara, sehingga akhirnya menghasilkan angka PPh kurang bayar sebesar 54.3.695 rupiah. Nah, dan laba setelah pajak sebesar 879.774.555 rupiah. Dengan demikian, seluruh komponen mulai dari pemisahan penghasilan kena pajak, penggunaan tarif khusus pasal 31E hingga perhitungan akhir PPh telah disusun secara sistematis dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.